Forum Kawanua Radio Republik Indonesia Manado. Sampaikan gagasan, saran dan pendapat Anda dalam dialog interaktif Forum Kawanua. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan Lintas Manado Pagi edisi hari Selasa 31 Mei 2022 bersama saya Steve Kolibu dalam Forum Kawanua Pagi. Pendengar, dan untuk topik kita masih seputar hari lahir Pancasila yang nanti akan kita peringati besok pada tanggal 1 Juni 2022. Dan untuk topik hari ini sesuai dengan tema hari lahir Pancasila di tahun 2022 ini, yaitu bangkit bersama membangun peradaban dunia. Dan pastinya di studio tidak hanya saya sendiri, tapi juga sudah ada narasumber-narasumber yang akan ikut membahas mengenai topik kita pagi hari ini. Dan selamat pagi, selamat datang dulu untuk Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Ferry Sangyan SOS MAP. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Tabea. Tabea Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bersama RRI, dan juga bersama Pak Ferry ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hariputra Indonesia Tomon, Apriles Mandome. Selamat pagi, Mener. Selamat pagi. Ya, salam sehat semua. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, nanti kami undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami melalui line telepon 0821 9583 5080. Anda juga bisa menonton kami melalui YouTube channel RRI Manado. Bisa Anda cari di YouTube RRI Manado, Anda bisa langsung melihat live streaming kami di situ. Baik, dan untuk topik kita bangkit bersama membangun peradaban dunia. Nah, ini memang dipilih oleh pemerintah berhubung juga pandemi juga sudah mulai mereda, dan mungkin tidak lama lagi kita akan menuju ke endemi. Jadi tema bangkit bersama membangun peradaban dunia ini dipilih. Dan saya ingin ke Pak Ferry dulu, Pak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Ferry Sangyan. Nah ini Pak, tema ini kan bangkit bersama membangun peradaban dunia. Bagaimana kemudian ideologi Pancasila ini bisa dipakai untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia ini, Pak Ferry, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati, Pak. Tabea, bagi para pendengar RRI, pada kesempatan ini terima kasih kepada RRI. Terima kasih kru dan host pada pagi hari ini yang telah mengundang kami untuk dialog dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022. Dengan tema untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kolibu tadi, bahwa bangkit bersama membangun peradaban dunia. Ya. Ini tema sentralnya. Tema sentralnya ini berdasarkan dari surat edaran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan juknis pelaksanaan upacara hari lahirnya Pancasila. Dan hari lahir Pancasila ini ditetapkan oleh pemerintah itu tanggal 1 Juni. Besok ya Pak Ferry ya. Besok. Dan itu untuk apa? Untuk kegiatannya dipusatkan di Flores. Oke, di ND ya Pak Ferry ya, langsung ya. Wow. Dan itu ada teman-teman kami ada di sana yang bertugas di sana, juga ada dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ikut di sana, dari Kesbangpol yang ada personil yang hadir di ND. Itu kaitan dengan ada satu ormas itu namanya Pancamandala. Pancamandala disesuaikan dengan lokal wisdomnya, budaya lokal. Kalau di Sulawesi Utara Pancamandala Mapalus namanya. Oke, Itu jadi nanti disesuaikan nanti daerah dengan masing-masing situasi ya. dan kondisi daerah. Berkaitan dengan bangkit bersama membangun peradaban dunia, ini sangat erat dengan kaitan dengan apa yang terjadi di seluruh belahan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dan ini merupakan satu bagian dari motivasi pada masyarakat kepada rakyat bahwa mari kita bangkit bersama. Dan itu di filosofinya ini untuk bangkit bersama tentu dalam artian kita langsung berdiri dan berlari. Oke. Bangkit bersama membangun berdiri dan berlari.
bukan hanya sekedar berdiri, tapi berlari kita untuk ketika kita sudah masuk pada fase persiapan untuk masuk pada endemi atau dalam kaitan dengan COVID-19, sehingga ini satu bagian dari fighting spirit dari pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita bangkit, berdiri dan berlari. Itu barangkali yang. Baik ya. Jadi bukan hanya sekedar bangkit tapi harus bisa berdiri dan berlari Pak Iya. Ferry ya. Oke, Menir Apriles ini bagaimana ini? Bisa kemudian kita di momen hari lahir Pancasila ini untuk bisa langsung bangkit, kemudian berdiri, bahkan berlari menurut Pak Ferry tadi. Silakan, Ner. Iya, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi buat kita semua, buat Steve, buat Pak Kesbangpol, juga buat para pendengar RRI. Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Ferry memang adalah sesuatu yang sangat tepat. Dan kalau pertanyaannya kemudian bisakah kita bangkit, berdiri, bahkan berlari, maka saya mau mengajak kita untuk kilas balik pada sejarah perjalanan bangsa kita. Baik. Dalam sejarah perjalanan bangsa kita kan kemudian semenjak Pancasila itu menjadi ideologi, kita menyaksikan bagaimana bangsa kita itu berkembang, membangun, tetapi juga di dalamnya ada begitu banyak tantangan yang ada. Oke. Tantangan dari dunia modern secara eksternal juga, tetapi juga tantangan internal. Tetapi di dalamnya ada satu hal yang cukup menggembirakan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa di tengah banyak tantangan itu kita melihat Pancasila itu tetap teguh. Oke. Dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita tetap terjaga hingga kini. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa bangkit, berjalan dan berlari, maka saya mau bilang itu sangat tepat. Oke. Sejarah sangat sudah mungkin, membuktikan, tinggal kemudian kita bersama seluruh stakeholder yang ada, pemerintah, masyarakat, di dalamnya tentu saja dikomandoi oleh misalnya oleh Pak Ferry, kita bisa saya rasa untuk bangkit, berjalan bahkan berlari, membangun peradaban dunia yang semakin maju. Saya kira itu dulu yang dapat Baik, saya ya. berikan. Berarti ini tidak hanya untuk Indonesia loh, ini langsung proyeksinya ke depan, peradaban dunia begitu ya. Baik, semakin seru nanti pendengar kami undang Anda untuk bergabung di 082195835080, tapi kita akan mendengarkan dulu nih beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan hari lahir Pancasila. Apakah masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Utara khususnya masih mengingat hari lahir Pancasila selain mungkin karena sudah beberapa tahun dijadikan tanggal merah. Masyarakat mungkin sudah familiar, oh besok 1 Juni tanggal merah libur ya. Kita ikuti berikut ini. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita, berkat keutuhan bangsa dan negara. Lain kali orang selalu lupa kan kalau tuh hari lahir Pancasila tempo apa. Nah nanti dia dapat tanya begini, baru saya dapat ingat, oh ada kotik tuh lahir Pancasila. Fotonya enggak kita bawa di televisi, baru dapat lihat orang coba dialog itu dan di televisi, atau dapat dengar di radio, baru tahu kotik, oh ada kotik tuh hari lahir Pancasila. Lain kali orang sering tahu Bapak itu hari lahir Pancasila itu kalau tempo apa. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat dan yang lebih utama lagi bagaimana kita dengan memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berkeperilakuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kanal Inspirasi 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Pendengar Anda masih bersama kami dalam forum Kawa2 Pagi, masih membahas mengenai bangkit bersama membangun peradaban dunia. Tadi kita sudah ikuti beberapa tanggapan dari masyarakat yang dihimpun oleh tim RRI Manado.
ada yang ternyata lupa, tapi ada beberapa juga yang kritis ya. Artinya mengetahui juga ternyata Pancasila sebagai ideologi itu harus benar-benar kita maknai, apalagi nilai-nilai di depannya. Tadi Mr. April sudah sempat menyinggung juga mengenai tantangan yang kemungkinan dihadapi oleh Pancasila. Apalagi sekarang kita memasuki era 4.0, artinya masyarakat dari Indonesia, dari berbagai belahan dunia lain, ideologinya udah banyak bercampur ya, masuk, keluar, bahkan juga tidak hanya dari luar sebenarnya, dari dalam daerah masing-masing juga ada beberapa ideologi yang mungkin bisa diangkat ke permukaan. Nah Pak Ferry, bagaimana kemudian agar ideologi Pancasila ini bisa tetap menjadi dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia? Silakan Pak Ferry. Saya sebelum masuk ke bagaimana ideologi Pancasila tertanam di hati dan sanubari rakyat Indonesia, saya lebih tertarik berbicara dulu sejarah. Oke, bagaimana? Bagaimana sejarah, karena sejarah masa lalu, kegiatan atau peristiwa masa lalu itu bagian sejarah masa kini. Itu ya apa? Sehingga saya bicarakan tentang sejarah. Kenapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Tentu ada kaitan dengan sejarah masa lalu, yaitu ketika terjadi perang dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ya, dibombardir oleh Amerika, dan itu menghasilkan suatu kesepakatan dan untuk di Indonesia, karena rasanya kekuatan Jepang itu sudah makin memudar, sehingga mereka dengan cara membujuk semuanya bangsa Indonesia, pimpinan revolusi itu agar mereka bersama-sama dengan Jepang dengan segala macam bujukan. Sehingga munculnya namanya lembaga BPUPKI. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan yang dikenal dengan Jokoritsu Sumbi Chokosai. Ini dibentuk tanggal 29 April 45 dengan ketuanya ada Rajiman Widioningrat. Dengan latar belakang maklumat Gunseken nomor 23 tanggal 29 Mei tahun 2045. BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Itu dalam rangka proses pembujukan sebenarnya. Sebenarnya untuk mencegah kemerdekaan Indonesia ya. Bukan dalam rangka, tetapi ini dengan kepiawaian Bung Karno, dia ikut dengan itu. Tetapi ketika dalam momen-momen tertentu, Bung Karno mengambil kesempatan dalam rapat-rapat BPUPKI tidak selesai untuk bagaimana mendeklarasikan, memproklamasikan dasar negara itu Pancasila. Yang itu dalam rapat-rapat dalam rapat-rapat BPUPKI sebenarnya tidak ada kesepakatan, sehingga dibentuklah namanya Jokoritsu Sumbi Inkai. Ini kelompok PPKI untuk persiapan PPKI ini dari BPUPKI 62 orang itu diperkecil namanya kelompok 9. Nah, kelompok 9 itu ada yang diketuai oleh Bung Karno. Sehingga ada anggota orang Sulawesi Utara namanya Alexander Maramis, AA Maramis. Oleh sebab itu kontribusi juga masyarakat, kontribusi orang Sulawesi Utara ada di dalamnya dalam rangka menyusun dasar-dasar negara yang diprakarsai oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno itu dalam sambutannya itu tegas. Ketika ada berbeda-beda pendapat, ada 3 usulan sebenarnya yang dalam usulan itu. Ketika itu, di saat itu Bung Karno mengambil alih dan Bung Karno berpidato pada saat itu pada tanggal 1 Juni. 1 Juni yang kalau kita lihat rekamannya jelas. Bung Karno memperkasih itu untuk 1 Juni BPUPKI membentuk tim 9 orang dan tugasnya mengklarifikasi rumusan dasar negara. Dan ada di dalamnya AA Maramis. Itu ya apa? Sehingga untuk rumusan itu disepakatilah. Karena dengan situasi dan kondisi negara pada waktu itu, Bung Karno menyatakan dia adalah pimpinan revolusi. Dia akan mengakhiri revolusi. Dan sekaligus
sekaligus dia adalah pimpinan revolusi dan mengakhiri revolusi dengan memproklamirkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu statementnya di tanggal 1 Juni. Secara de jure nanti ditetapkan tanggal 18 Agustus. Tetapi pidato lahirnya memang jelas tanggal 1 Juni. Ya. Itu itu bagian dari sejarah. Itu barangkali sehingga apa yang disampaikan tadi, untuk 1 Juni itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016. Dalam Kepres itu menetapkan itu tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Betul. Kita harus catat untuk Kepres 24 tahun 2016 sekaligus menyatakan di situ untuk tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Itu barangkali yang sekedar kita sampaikan. Dan harus tahu sejarahnya juga sejarah ya juga Pak kita Ferry, harus ya. tarik dari sejarahnya. Sehingga pada besok hari dalam peringatan lahir Pancasila tahun 2022 dengan tema Bangkit Bersama Membangun Dunia, ini akan dilaksanakan terpusat di ND Flores, bukan sekedar tiba saat tiba akad. Tentu kita kembali pada juga sejarah. Bung Karno pernah dibuang Belanda karena untuk menghambat pergerakan revolusi dari bangsa Indonesia. Sehingga kita lihat itu sejarahnya dilaksanakan terpusat di ND Flores, di NTT, sehingga kita akan mengikuti di Sulawesi Utara, kita akan mengikuti secara streaming. Dan di dalam surat edaran ini itu setiap peserta menggunakan pakaian adat masing-masing. Ya, Kenapa betul. memakai pakaian adat? Kembali lagi ke tema, yaitu bangkit bersama ya. Bangkit Pak Ferry, bersama ya. membangun Peradaban dunia. peradaban. Peradaban itu kental hubungannya dengan budaya. Oke. Itu ya apa? Kenapa kita pakai baju adat? Dan kita dihimbau dalam surat edaran gubernur untuk memakai baju adat. Dan itu Pak Gubernur akan mengikuti secara streaming, dan itu pemerintah provinsi juga, dan diikuti oleh seluruh lembaga, unit pelaksana teknis, dan seluruh dinas atau sekolah-sekolah untuk mengikuti secara Daring. daring Ya. Baik, yang terpusat di ND Flores. Saya kira demikian. Oke, berarti karena dari awal pembentukannya sudah ada orang Sulawesi Utara, ini benar berarti kita juga sebagai orang Sulawesi Utara modern juga harus menjaga juga ini bagaimana ini untuk menjaga ideologi Pancasila di era 4.0 ini, benar? Iya, saya kira ini pertanyaan menarik, dan pertanyaan ini memang mungkin adalah pertanyaan yang mewakili kaum milenial bisa Betul. dibilang. Nah, kalau kita bicara soal peradaban, itu artinya di sana bicara soal, secara sederhana bicara soal perkembangan. Oke. Di dalamnya misalnya apa yang disinggung Pak Ferry tadi, perkembangan budaya. Tetapi juga di dalamnya ada perkembangan yang disebut dengan nilai-nilai. Nah, ketika kita bicara soal nilai, maka itu berarti bicara soal sesuatu yang terkandung, yang mengandung makna mendalam. Nah, dalam kerangka dunia modern 4.0, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kemudian menggali nilai-nilai terdalam dari Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa, untuk kemudian menjadi sebuah bagian yang implementatif dalam kehidupan kita. Ya kan, harus ada sebuah kesanggupan bagi kita untuk mampu menarik nilai itu dan mengimplementasikan dalam kehidupan, khususnya generasi milenial tentu saja. Sebab kenapa? Sebab seperti yang dikatakan tadi, di dalam dunia modern 4.0 di sini, maka tentu saja arus informasi, arus komunikasi itu sangat berkembang, dan ideologi-ideologi dari luar itu sangat rentan untuk masuk
dan menjadi bagian dari kehidupan bukan saja generasi muda tetapi generasi yang ada sekarang. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini itu diharapkan menjadi sebuah pelindung dari sergapan nilai-nilai yang masuk bagi kita. Salah satu adalah misalnya nilai budaya. Nah, bagaimana kemudian dari nilai Pancasila, dari budaya yang beragam di tengah kehidupan bangsa kita, itu dimaknai secara mendalam oleh generasi muda, dikenal, diketahui, bahkan diimplementasikan. Karena kan kalau bicara nilai, bicara moral itu ada moral knowing, ada moral feeling, tetapi juga ada moral action. Oke. Nah, bagaimana kemudian itu diimplementasikan dalam kehidupan generasi muda sehingga tidak melupakan. Dan saya kira kegiatan ini sangat menarik yang dilakukan oleh pemerintah, yang di dalamnya ada kontribusi dari pemerintah Sulawesi Utara. Bagaimana kemudian nilai-nilai budaya yang terwakili dalam baju-baju adat itu diperkenalkan. Sebab kalau bicara generasi muda kan Pak Ferry, lebih hafal mereka artis Korea tuh daripada tokoh nasional saat ini. Nah, bagaimana kemudian budaya-budaya itu diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehingga artis Korea itu menjadi terbelakang, tetapi budaya-budaya Indonesia itu yang lebih dikenal. Dan saya kira ini kegiatan yang sangat baik yang perlu disosialisasikan dan kita dukung bersama. Baik ya, jadi sesuai tema juga Bangkit Bersama, tidak hanya untuk beberapa daerah tapi bersama-sama dalam artian seluruh bangsa Indonesia ya Pak Ferry ya, dan juga Benar Apriles. Baik, dan pendengar nanti di segmen selanjutnya kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami dalam Forum Kaum Doa Pagi. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Kanal Inspirasi 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Forum K2 Pagi dengan topik Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Saya ingatkan kembali di studio bersamanya sudah ada Bapak Ferry Sanggian Estos MAP, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara. Kemudian juga ada Apriles Mandome STMIKOM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unsrit. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di segmen ini melalui line telepon 0821 9583 5080. Jangan lupa untuk disingkat saja agar bisa lebih banyak lagi yang bergabung atau memberikan saran dan bertanya pada pagi hari ini. Forum Kawan Pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, baik. Mungkin bisa dicoba kembali. Forum Kawan Pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Steve. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Putra Kombos Pak Sartono. Oke, Pak Sartono. Pak Tabea, narasumber.
Salam sehat, salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat Tabe pagi. ya? Tabe ya. Silakan Pak Sartono. Ya, Tapi Halo? tapi ya Pak Sartono. ya. Apa kabar ini Pak? Sehat-sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Berbicara nilai-nilai Pancasila, lahirnya Pancasila. Memang berbicara, kita mengucapkan dulu selamat hari lahirnya Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkandung nilai-nilai Pancasila ini, apa yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi kaum milenial ini. Karena berbicara tentang Pancasila yang terkandung di dalamnya, banyak nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila ini. Namun di era milenial ini, termasuk generasi kita ini, banyak yang sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai Mungkin kalau Pancasila Pak ini. Sartono melihat kira-kira seperti apa kemudian generasi muda mungkin sudah melupakan nilai-nilai Iya, Pancasila ini. jelas. Karena memang apalagi itu orang juga bekas dari pendidik. Dulu berbicara Pancasila itu sejak orang masuk saja di sekolah, di muka sekolah hafal dulu tuh Pancasila baru masuk. Sekarang itu sudah ada. Baru yang kedua, keberadaan dan nilai-nilai, terutama ini kita bicara generasi ini, karena orang ini adalah penerus bangsa ini. Terutama menerapkan keberadaan ini di tengah-tengah masyarakat, karena ini sudah hilang. Mudah-mudahan ke depan dengan lahirnya ini akan lebih maju. Terutama di sekolah-sekolah itu harus diterapkan ulang kembali, terutama juga di desa-desa di kampung-kampung itu orang tokoh agama, tokoh masyarakat, mari sama-sama orang selalu mengingatkan pada orang nilai-nilai yang terkandung dalam isi Pancasila ini, sehingga generasi kita ini tidak terjadi hal-hal yang orang tidak inginkan di generasi kita ini. Karena sudah mengenal ini Pancasila. Dulu Pak ada P4, pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila, itu diterapkan. Itu bukan cuma anak muda, dari orang tua sampai anak muda itu dapat piagam. Itu ada di kampung-kampung, tapi itu sudah tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya Pancasila ini, terutama tuh generasi milenial ini, karena semua sedang HP, bangun tidur kamari dicoba cuma HP. Akhirnya itu nilai-nilai karakter dan moral itu sudah jatuh. Karena dengan adanya ini boleh modern, tapi itu orang harus pegang teguh orang nilai Pancasila ini, terutama orang generasi ini. Itu yang saja Pak, yang saya harapkan, mudah-mudahan ke depan dengan lahirnya Pancasila ini, mari orang sama-sama bersatu bangsa ini untuk memajukan, membangun pada generasi ini nilai-nilai Pancasila supaya orang lebih mengerti dan memahami apa arti dari Pancasila ini. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sartono di Kompos, ini luar biasa. Ini generasi muda lagi. Kalau tadi Mner sempat bilang disrupsi informasi justru banyak datang dari luar, termasuk juga dari Korea ya Mner ya. Kita terima ke penelpon berikutnya. Forum Kawan Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Elik. Oke, Pak Elik. Silakan Pak Elik. Iya, selamat pagi. Ada Pak Kepala Kisang Pol, Kang. Iya, Pak Ferry. Ya. Pak Ferry. Ya. Pak Ferry, Tapi ya, kalau Ferry. kita melihat sekarang ya, jangankan orang masyarakat ya, pemimpin-pemimpin dia orang itu kadang-kala orang yang terapkan tuh undang-undang dasar, orang yang ingin, tapi orang kadang-kala orang melewati di setiap undang-undang dasar itu dia. Kalau kita lihat Pak Ferry, di berita-berita banyak pejabat-pejabat korupsi seperti itu. Dan juga Pak Ferry, karena Pak Ferry Kepala Kisang Pol, kita pernah tegur Pak Ferry, kita ini tunanetra Pak Ferry. Orang banyak komunitas, organisasi. Saya pernah tegur, ada teman saya dia buat organisasi Indonesia Maju. Tapi kita bilang begini Pak dia, Pak Ferry, ini oknum orang Bali memanfaatkan tunanetra. Kita bilang Pak, saya mau tanya, berdiri ini, kita tahu ini Indonesia Maju ini, itu cuma waktu Pak Jokowi mau maju, kedua kali maju presiden. Dia bentuk itu, tim itu. Tapi setelah dia jadi presiden, habis. Bukan secara oknum mau bikin seperti LSM. Tadi langkah boleh sih, tapi adakah izin dari Kisang Pol?
Nyana ada Pak dari itu. Nah, itulah kita lihat melewati semua tuh undang-undang tuh Pancasila tuh dia, undang-undang dasar. Padahal orang mesti harus kasih terkaitkan dengan ini undang-undang dasar negara ini. Karena di situ yang mengatur. Kalau kita lihat. Inilah Pak Ferry, kalau Pak Ferry sekarang kalau teman saya Pak Ferry. Orang sebagai tunanetra Pak Ferry. Ya, siap. Banyak kasihan orang bantuan-bantuan. Walaupun orangnya ada apa kasihan. Cuma dihilangkan seperti itu. Mungkin Pak Ferry sudah mengerti maksud saya. Kira-kira ini Pak Ferry, terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya. Sedikit curhat Pak Ferry, ternyata pendengar kita. Dan satu lagi penelpon ya, masih di 082195835080. Sebelum nanti akan ditangkapi langsung oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Forum Kawan Pagi, selamat pagi. Tabea. Tabea, dengan siapa di mana Bu? Tabea, narasumber Pak Ferry. Tabea Bu, bagaimana? Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik, puji Tuhan. Dengan ini dengan Ibu Naiman, tetangga. Dengan RRI, belakang TVRI. Wah, semangat saya dengar ini. Hari kelahiran Pancasila. Biar Pancasila ini hadir di dalam kehidupan kita, setiap pribadi sebagai bangsa Indonesia. Ya, memang mulia ini dunia Pak, sebertentangan banyak kan. Tetapi orang jangan taruh negatif, Pak, orang berpikiran dan orang berhati. Orang mesti semangat, bangkit. Tadi kan DP tema apa? Bangkit. Bangkit berjalan, bersama, berlari, membangun peradaban dunia. Membangun. Jadi bangkit, berlari, membangun ini bangsa ini. Satu orang mau lihat tuh kurang. Dia tidak mau jadi ini bangsa ini dia. Siapa manusia sempurna tidak ada. Jangan sedangkan diajak ya Alkitab, di Al-Quran banyak kan yang diajar yang baik, tetapi orang-orang pribadinya melakukan hal-hal yang melawan. Itu firman. Nah, apalagi cuma Pancasila. Mari hari lahirnya Pancasila hari ini. Torang hadirkan dalam tempat hidup dan hidup dalam tempat hati. Maka torang pasti jadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga masyarakat, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Amin. Mari anak-anak muda, bangkitkan semangat Pancasila ya. Tuhan memberkati. Pak Ferry, semangat. Haleluya. Shalom. Tabea. Damai di hati. Terima kasih Bu. Nah, bersemangat sekali pagi hari ini. Kita juga di studio memang dari tadi sudah bersemangat. Sampai di situ dulu, 3 penelpon dulu untuk bisa langsung ditanggapi mungkin oleh kedua narasumber ini Pak Sartono di Kompos. Dan rata-rata memang generasi muda ini yang menjadi apa ya pembahasan kita. Apakah mereka kemudian akan terus memegang teguh ideologi Pancasila atau bagaimana? Pak Ferry, kira-kira untuk bisa membuat generasi muda ini tetap memegang ideologi Pancasila ini sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bagaimana Pak Fer? Begini, yang pertanyaan atau klarifikasi bahkan komentar dari Pak Sartono dan ketiga komentaran tadi itu menitik beratkan bagaimana kita ideologi Pancasila itu tetap lestari bumi Indonesia. Ini ya apa yang tertarik saya Pak Sartono sampaikan mantan pendidik yang kalau saya bisa usulkan dan bisa berikan pendapat kepada pihak lembaga satuan pendidikan. Nantinya juga dulunya kita kalau ada masalah atau terlambat, punishment-nya kita menghadap bendera untuk menghormat bendera. Bisa 10 sampai setengah jam. Kenapa tidak kita lakukan dengan bentuk yang lain? Ketika anak terlambat di sekolah atau melakukan hal-hal yang barangkali tidak beretika, tidak beradab, dikasih di depan kelas atau di depan sekolah, dia menyebut Pancasila dan menyanyi Indonesia Raya. Oke. Kalau kita kan di depan apa kan panas, ada juga yang banyak yang jatuh, flau, pusing. Nah sekarang dirubah. Ketika ada punishment terhadap anak yang terlambat atau barangkali yang tidak beretika, punishment-nya ada. Punishment diberikan kesempatan selama 5-10 menit dia menyanyi Indonesia Raya dan itu menuturkan Pancasila. Itu yang barangkali di sekolah saya kira itu bisa diadopsi. Itu tidak melanggar hak asasi manusia. Barangkali itu salah satu menanamkan jiwa Pancasila kepada anak didik dengan model yang lain. Betul. Ini apa yang itu yang nilainya. Dulunya
Kita kalau di sekolah, kalau kita jalan, itu udah waktu SD, SMP, kalau kita jalan ketemu dengan guru kita rasa apa ya? Gimana mau ketemu dengan guru kita? Kita harus menghindar. Tetapi Rasa sekarang, segan itu mohon ada maaf ya, Pak Fer ya? Rasa segan, sekarang, mohon maaf, hanya barangkali oknum-oknum. Ketemu dengan gurunya, dia ngajak, Pak, duduk dulu Pak, Bapak ada rokok? Kayak gitu kan, itu nilai-nilai. Betul. Bapak yuk, kenapa? Ada satu gelas Pak, dihabisin, kita sama-sama. Dibagilah ini minuman apa namanya, yang penting itu kan rasanya itu yang menanamkan itu nilai-nilai. Saya kira transfer value kepada anak. Itu kalau transfer value, transfer nilai kepada anak, termasuk nilai-nilai Pancasila. Tidaklah seperti itu. Kita ketemu dengan seorang pendidik. Pak, kita ntar malam kita ketemu di mana? Kan ini kan menggerus itu apa yang menanamkan nilai kepada anak didik. Itu yang dari Pak Sartono tadi. Itu barangkali punishment kepada anak-anak, bukan lagi hormat bendera di hari Senin atau hormat bendera setiap hari, tetapi diberikan waktu 5-10 menit dia menuturkan Pancasila dan menyanyikan Indonesia Raya. Saya kira itu tidak ada kaitan dengan pelanggaran HAM ya, asasi betul ya. manusia. Malah meningkatkan rasa nasionalisme. Saya tertarik dengan teman saya ini dari tunanetra. Bung Eli, mohon maaf Bung Eli, saya sangat bangga karena teman-teman saya dulu saya masih juga menangani pendidikan PKPLK, pendidikan layan khusus dan pendidikan khusus. Ini yang teman-teman ini sebenarnya dia punya bahasa universal, termasuk tunanetra. Itu dan itu cermin yang dikatakan Indonesia maju hanya lip service saja ketika dalam memenangkan. Saya kira itu bagi oknum-oknum yang menjalankan perilaku seperti itu. Secara kelembagaan dan itu seterusnya masih banyak orang baik di Republik ini. Ada hal yang saya mau titipkan bahwa di negeri ini, di Republik Indonesia, ketika kita bicara yang tidak bisa dirubah di Republik Indonesia hanya dua. Yaitu pertama, firman Tuhan dengan Pancasila. Firman Tuhan kita berhadapkan dengan pencipta alam semesta. Itu firman Tuhan. Kita tidak bisa rubah. Pancasila kita merubah Pancasila, kita berhadapan dengan rakyat Indonesia. Kalau ada ide-ide lain dari Pancasila, kita bumi hanguskan mereka. Di tanggal 1 Juni itu kita akan 2022 kita akan deklarasikan bahwa kita ini satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada seorang pun, tidak ada organisasi apapun untuk mengajar ekstremisme di bumi Tuarlimimut atau bumi New Melamba ini. Sehingga itu yang satu sepakat kita, siapapun dia kita akan lawan. Kita akan lawan, negara akan lawan, dan pemerintah akan lawan mereka yang menyebarkan konsep-konsep ekstrim di tanah New Melamba ini. Itu sepakat kita pada waktu lalu, sehingga kita berkoordinasi dan konsolidasi dengan organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kita sepakat untuk itu. Iya, barangkali itu yang dan Ibu yang kita berpikir positif. Memang kita kalau berpikir negatif terus kita tidak akan maju, Bu. Siapapun dia berpikir negatif, baik dalam keluarga, dari organisasi terkecil pun, kalau kita berpikir terus, kita berpikir terlalu jauh ke belakang. Kita berpikir ke depan, mari kita berpikir positif, bukan berpikir negatif. Dalam kehidupan kita, kalau kita berpikir negatif terus, kita tidak akan maju. Kita bangkit berjalan dan berlari, Bu. Dan kita berlari terus aktrik, undur terus. Bukannya maju malah mundur ya Pak Ferry ya. Kalau kita pakai gigi aktrik, kita akan apa saja kita akan tabrak karena kita lihat di kaca spion. Kalau kaca spion sudah tidak ada, dia tabrak kiri kanan. Kalau kita maju, kita menuju ke depan, kita mudah kontrol. Kiri kanan kita bisa kontrol, belakang depan kita bisa kontrol. Ya, baik. Saya kira demikian, Ner. Iya, silakan. Silakan Ner, mungkin ada tambahan Ner terkait. Iya, saya kira
dari 3 penanggap ini, maka di sana kita dapat menangkap ada sebuah kegelisahan, tetapi juga kepedulian terhadap fenomena khususnya Pancasila dengan generasi muda saat ini. Nah, maka dari itu selain memang upaya-upaya yang saat ini terlihat telah dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka menangkal serbuan-serbuan nilai-nilai asing yang menggerus nilai Pancasila, kita kan telah melihat berbagai upaya, ada undang-undang, ada Kepres yang dilahirkan, juga ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Pembentukan BPIP juga termasuk ya. Ada kebijakan yang diterapkan bahkan di dunia pendidikan. Tetapi yang jauh lebih penting, maka harus dikembalikan sebuah pertanyaan kepada kita. Legasi apa atau warisan apa yang kita tinggalkan kepada generasi muda saat ini, sehingga itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Ferry tadi. Dari pertanyaan ini maka kemudian ini dikembalikan kepada kita. Kalau kemudian legasi apa yang kita tinggalkan, maka sebagai generasi yang ada saat ini, khususnya para orang tua, satu kewajiban kita adalah memberi contoh yang baik tentu saja. Memberi contoh yang baik terhadap generasi muda di dalam perilaku, di dalam moralitas, sehingga kegelisahan, kepedulian kita ini terjawab. Yang muda kan selalu melihat, ya kan? Selalu kan orang melihat contoh. Mencontoh ya. Selalu orang melihat contoh, maka ajakan paling penting seperti yang diungkapkan Pak Ferry tadi adalah bagaimana kemudian kita memberikan sebuah contoh yang baik, memberikan nilai-nilai, menanamkan moralitas, nilai yang baik bagi generasi muda, dan saya kira itu juga dapat menjadi satu landasan bagi dibangunnya nilai-nilai Pancasila yang baik di tengah kehidupan generasi muda. Saya kira itu tambahan dari saya. Sekedar juga tambahan dari. Boleh, silakan, Pak Ferry. Langsung ya. Kami kalau berias diri, kita harus merias diri memakai kaca. Oke. Jangan kita merias diri dengan memakai kaca pecah. Itu kaca yang utuh, karena ketika kita merias diri dengan pakai kaca yang pecah, berarti kita akan ada terbawa berapa bayangan. Kita usahakan kita merias diri dengan kaca yang utuh, bukan kaca yang pecah. Kemudian kalau tuh barangkali ada coretan atau barangkali ada arang atau apa yang terapa di tubuh kita atau di wajah kita, kaca itu tidak membersihkan wajah kita dari kotor, tetapi yang bisa membersihkan adalah diri kita sendiri. Baik. Itu yang apa? Ini apa? Filosofinya seperti itu. Kalau kita melihat kaca, menamandang kaca itu dalam kaca yang pecah, kita akan berdiri di berapa bayang. Dan ketika ada kotoran yang ada di wajah kita, yang bisa membersihkan bukan kaca yang bersihkan itu, tapi tindakan dari kita sendiri, termasuk rakyat Indonesia, rakyat Sulawesi Utara yang membersihkan. Marilah kita bercermin pada kaca yang utuh, bukan kaca yang pecah. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kita kembali menerima penelpon di 082195835080. Saya mungkin akan menerima 2 penelpon lagi dan mohon untuk disingkat saja. Forum Kawan Pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Steve. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Cinta Lena di Mapanget. Oke, Bu Lena di Mapanget ya, ceria sekali pagi hari ini. Tapi Bu Lena memang selalu ceria ya, Bu ya. Steve juga selalu dalam semangat yang luar biasa. Alhamdulillah. Silakan Bu Lena. Ya, selamat pagi buat Bapak ya, sebagai kedua narasumber pagi ini. Salam sehat dan salam kenal. Selamat pagi, salam sehat Bu. Sangat menarik dengan ideologi Pancasila. Yang menjadi pertanyaan saya, selama ini sudah menjadi pengalaman beberapa kasus ya, yang cukup ribet dalam tanda kutip, yang istilahnya bisa mengadu domba Indonesia tentunya ya, secara umum. Bagaimana pendapat serta solusi Bapak berdua ketika ideologi ini ada yang mengadu domba dan sebenarnya kekuatan ideologi ini kalau menurut Bapak sebagai narasumber, maksudnya nilai-nilai apakah itu karena sumber daya manusia atau ada hubungannya dengan politik
atau bisnis, Pak? Oke. Pertanyaan kedua, sekarang kan sudah zaman yang lebih canggih ya, artinya kita banyak menggunakan media sosial. Media sosial itu Pak, mohon maaf, itu paling banyak tentang kuliner, pariwisata. Artinya untuk bicara soal kepemerintahan, apalagi ideologi Pancasila, mungkin ini akan terungkap, akan bicara banyak di saat-saat yang ketika kita ingin merayakan hari ulang tahun atau dalam tanda kutip pembelajaran di sekolah. Yang mohon maaf Pak, belum tentu juga setiap siswa itu memang menghafal betul sejarah ideologi Pancasila. Jadi saya di satu sisi mengusulkan Pak, bagaimana jika pemerintah juga membuat konten-konten yang artinya menarik buat medsos-medsos supaya kita tidak melupakan sejarah, terutama melafalkan Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan tentang Pancasila saja begitu. Terima kasih. Salam sehat, sukses semuanya. Selamat pagi. Ibu Lena, luar biasa memang pertanyaannya. Satu lagi di 0821 9583 5080 penelpon yang terakhir. Forum Kawan Nuwa Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Oh, dari HG Tomohon. Oke, Pak Hagi di Tomohon, silakan. Terima kasih. Dulu waktu masih sekolah, ada tuh istilah PA4. Itu pelaksanaan dari Pancasila. Bagaimana pelaksanaannya sekarang? Terutama untuk para pejabat-pejabat. Setiap mereka dilantik, selalu atas nama Pancasila, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ada yang tidak melaksanakan apa yang mereka sumpah waktu diangkat sebagai pejabat. Misalnya korupsi. Ini. Oleh karena itu, bagaimana kalau generasi-generasi kita yang selanjutnya itu benar-benar melaksanakan itu apa yang dikatakan P4 dulu. Dan itu merupakan way of life bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Hagi di Tomohon, way of life bangsa Indonesia ini luar biasa sekali dan tidak bisa ditawar. Begitu ya, P4 ini pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila begitu ya. Dulu kalau sekarang mungkin menurut beberapa penelpon kita mungkin sudah tidak ada lagi. Silakan Pak Ferry mungkin bisa menanggapi lebih dulu kedua penelpon terakhir kita, Ibu Lena dan juga Pak Hagi dari Tomohon. Ya, terima kasih Pak Ibu Lena dan Pak Hagi dari Tomohon. Tertarik dari dua komentar tadi dan pertanyaan tadi tentang politik et divide et impera, tentang adu domba. Yaitu bagaimana solusi dari divide et impera, itu politis, bisnis dan sejarah. Yang kita memang saya kira berterima kasih masukan dari Ibu Lena. Kita membuat konten-konten berkaitan dengan sejarah. Dan itu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan kami akan usahakan untuk dari lembaga kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, nanti kami diupayakan untuk membuat konten-konten seperti itu. Dan kemudian untuk politik adu domba, itu ya di sana ada ekstremisme dan radikalisme itu bersaudara kandung. Sehingga itu melahirkan radikalisme yang untuk politik adu domba, bahkan di sini ada benih-benih perpecahan untuk memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan benih-benih ada di organisasi-organisasi tertentu dan itu sudah dibubarkan. Yang namanya HTI juga itu bagian dari upaya-upaya radikalisme untuk bagaimana untuk memasuki dan merasuki masyarakat di negeri ini untuk ajaran-ajaran yang radikal bahwa hanya mereka yang paling benar di Republik ini, yang lain keliru dan salah. Ini pijakan-pijakan yang keliru dan salah benar untuk kegiatan-kegiatan HTI, dan itu sudah dinyatakan bahwa itu HTI itu tidak sesuai dengan asas-asas Pancasila. Masuk di organisasi terlarang ya Pak Ferry ya. Dalam tugas dan fungsi kita itu memantau organisasi ormas. Dan di Sulawesi Utara kurang lebih 95 ormas terdaftar.
Dan itu kami akan publish nanti untuk 1995 ormas terdaftar di Sulawesi Utara. Kita mengajak juga kepada ormas-ormas silakan mendaftar, dan kita akan cari, dan itu kita akan selidiki, dan itu benih-benih apa yang dari situ. Ada benih positif, ada benih negatif. Betul. Termasuk benih radikal, dan ada kurang lebih 2 organisasi yang kita dapati, dan kita itu dari tanda kutip itu kita rahasiakan, dan personal-personalnya kita rahasiakan. Dan itu hanya konsumsi kita dalam rangka untuk berkoordinasi dengan badan-badan tertentu dan lembaga-lembaga tertentu berkaitan dengan tugas-tugas intelijen mereka. Dan itu organisasi-organisasi juga ada, dan personal juga di Sulawesi Utara ada. Dan itu dari rekam jejak digital. Kita bersama-sama kerjasama dengan pihak Polda, yaitu di cyber. Ketika kita masuk ormas, kita lihat nama-namanya, kita kirim, kita kerjasamakan dengan Cyber Polda untuk mencari rekam jejak digital. Itu bagian juga dari 4.0 itu ya Pak. Makanya kita kerjasama dengan mereka, dan satu organisasi kita dapat, dan kita datangi mereka bersembunyi di balik yayasan, tapi di balik itu ada ajaran-ajaran lain. Nah itu kita dapati. Tetapi itu yang kami bagian dari tugas kami. Itu terima kasih Ibu Lena yang ada dari Mapanget. Itu yang pelaksanaan P4. Itu Pak Hage dari Tomon. Yang Pak Hage dari Tomon itu pelaksana itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Badan ini tugasnya bukan sekedar seperti 36 butir Pancasila. Itu P4 juga itu dalam penerapan pelaksanaan 36 butir Pancasila untuk diimplementasikan. Tetapi mencekoki itu menjadi kita menghafal saja. Menghafal hanya sekedar tahu saja. Hanya sekedar tahu. Dalam implementasi ini untuk BPIP ini bagaimana merekam local wisdom, budaya-budaya daerah, perilaku daerah disesuaikan dengan Pancasila, menjadi satu kekayaan Republik ini dalam rangka implementasi, bukan dicekoki dengan penataran, bukan dicekoki dengan menghafal, bukan mencekoki dengan satu lagu-lagu untuk bagaimana mendewakan satu ideologi. Itu yang yang barangkali. Dan itu kepala ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Itu ada satu badan yang mengelola itu, dan itu kami sudah baik itu kemarin kita ketemu dengan senias dengan dari bidang-bidang film, membuat film dokumenter, film budaya, dan itu bagian tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Itu jangan ragu. Untuk P4 dalam penerapannya bukan sekedar untuk memberikan penghafalan, tapi lebih pada implementasi kehidupan. Menyesuaikan juga dengan kondisi saat ini ya. Itu local wisdom yang diprioritaskan. Saya kira demikian dari 2 komentar tadi dan 2 pendapat dari Ibu Lena dan Pak Hage dari Tomon. Terima kasih, salam. Ya, silakan Ner, mungkin ada tambahan Ner, singkat saja Ner, berhubung waktu juga. Oh iya, yang pertama mungkin tambahan dari saya adalah upaya adu domba itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah upaya yang sudah kita rasakan selama ini. Bahkan dari zaman penjajahan Belanda ya. Iya, bagaimana kemudian memang ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menyikapi ini, dan kemudian ini kita berusaha hindarkan. Saya kira nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, juga local wisdom yang disinggung oleh Pak Ferry tadi, itu sangat kaya dan beragam, dan bila nilai ini kemudian digali, maka saya kira upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya adu domba ini akan bisa kita tangkal. Nah, memang yang kedua memang dalam implementasi nilai Pancasila pada generasi milenial, memang ini bukan sesuatu yang final, tidak. Ini akan menjadi pekerjaan rumah terus-menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tinggal bagaimana kemudian baik kita sebagai generasi sekarang dan generasi akan datang itu mau bekerja keras, bekerja bersama, berjalan, bangkit, berjalan, berlari bersama untuk terus-menerus menggali ini. Lewat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penggalian local wisdom, sehingga kemudian nilai ini benar tertanam
dalam kehidupan bangsa dan bernegara kita menjadi way of life yang disinggung tadi oleh Pak dari HG dari Tomohon, dan ini menjadi modal bersama di dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara kita untuk membangun peradaban, terutama di dalam menyikapi persaingan dunia yang semakin cepat, semakin beragam dan semakin penuh tantangan ini. Saya kira itu yang menjadi tambahan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Menara Aprilis, dan mungkin terakhir Pak Ferry, harapannya dengan semakin sering kita memperingati sudah tahun ke-8 berarti ya Pak Ferry ya, untuk hari lahir Pancasila ini. Silakan Pak Ferry. Untuk hari lahir Pancasila kami himbau, nanti kami akan berikan ke pihak RRI untuk linknya masuk ke upacara terpusat di ND, untuk linknya untuk ke seluruh lembaga, seluruh masyarakat bisa mengikuti peringatan hari lahir Pancasila yang di ND Flores Nusa Tenggara Timur. Itu nanti kami berikan, dan upacaranya dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Itu ya jam 9 pagi, dan di Provinsi Sulawesi Utara akan diikuti secara daring oleh Bapak Gubernur dan seluruh perangkatnya. Nah, itu saya kira kita bersama bersatu bangkit dan berlari untuk menuju peradaban dunia. Baik. Saya kiranya demikian. Terima kasih Pak Ferry. Pendengar, demikian Forum Kawan Dewa Pagi, bangkit bersama membangun peradaban dunia, bersama narasumber Ferry Sanggian SOS MAP, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara, dan juga Aprilis Mandome STH MIKOM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami dalam Forum Kawan Dewa Pagi. Mudah-mudahan dengan topik yang diangkat, bangkit bersama membangun peradaban dunia, ini benar-benar bisa membuat generasi muda khususnya ya, bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Sampai ketemu lagi di program acara Forum Kawan Dewa Pagi. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Inspirasi.